Nah, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi di rumah dan ini aku bersama Bu Suherna. Ini aku mau menanyakan Bu terkait aku dapat info ya, dan ini sih jelas akurat. Aku mau tanya terkait Ijal. Iya. Ijal itu cucunya Bu Suherna ya aslinya? Kalau Ijal anak saya kandung, kalau Muhammad Ome cucu yang meninggal. Ini ada yang bilang kalau Ijal cucunya Bu Enggak, anak saya. Suherna. Enggak. Kalau Ome ya cucu. Kalau Ijal anak kandung saya sendiri. Itu Ijal lahir di mana? Di rumah. Nonton TV. Maksudnya? Kalau Nur Hidayatullah udah meninggal, anaknya Vika. Jadinya kan dulu kan si Vika kan umurnya 14 tahun kan. Jadinya dia dulu kan nggak ada KTP, jadinya dipasukin kakak ke tempat saya. Jadinya termasuk anak lah, ibaratnya mau bikin akte kelahiran si Nur Hidayatullah. Terus jadi itu yang meninggal tuh anaknya Vika. Nah terus yang dijual sama ibu itu anaknya Vika juga? Iya, itu anak Vika yang dikasih sama orang. Dia ibu jual kan? Ya. Kan ibu terima uang, dia dijual dong sebutannya. Dia yang ngurusnya semua ya. Kalau disuruh tanya katanya dia hamil atau enggak, soalnya waktu itu pada gosip Bu Suherna tuh hamil. Saya. Bu Suherna sekarang lagi hamil ya, betul? Enggak, akan sesar udah 5 kali, nggak bisa Pak. Kalau sesar 5 kali udah nggak bisa punya anak lagi. Oh, kata siapa, bisa aja lah. Enggak, udah dibuang kan udah 5 kali kan sesar. Seharusnya kan 3 kali, saya kan udah 5 kali. Itu anak dibagi-bagi ke orang ya? Itu mah udah lama pas kasih orang 3, itu udah dibuang peranakan. Oh, gitu. Oke, tapi ini intinya Bu Suherna hamil apa enggak? Enggak. Hamil nggak? Enggak. Emang sama tukang bakso Bu Suherna ngapain aja? Ya enggak. Kita mah memang sama dia mah kan emang pacaran, cuman kan pulang gitu. Tapi katanya, kata Ijal, Bu Suherna si tukang bakso suka dibawa pulang ke rumah? Enggak pulang ke rumah, paling numpang kencing biar kan dikontrakan. Iya, sorry maksudku di rumah Bu Suherna kan nggak selalu anak ada di situ. Enggak, ada Ijal, terus ada Pai juga, kan suka Pai suka nginep. Gitu. Enggak, kitanya. Saya nggak pernah mukulin anak, walaupun saya ini juga nggak pernah galak. Gitu. Cuman waktu saya mukulin anak itu Kak Novi, karena pemalu, udah bunting gede, lelakian ini nggak tanggung jawab yang gaper itu. Ya ibu mau dikasih duit tapi ibu nggak mau. 900 duit dari mana Kak, misalnya nikah? Tapi kan anak udah hamil. Ya udah hamil, tapi kan 900 ya belum kasih 1 juta lah, ibaratnya kasih penghulu. Belum kita beli air Kak, buat beli sudah kan 900 dari mana? Uang mana cukup? Ya mending kan niat untuk nikahin. Ya kalau nikah sebagai kan bentuk tanggung jawab si laki-lakinya. Kalau ibu jual anaknya. Bener kan? Dijual itu anaknya? Ya cuman dikasih duit buat bersensitifika. Iya, tapi kan ibu terima uang tetap gimana pun, mau alasan bilang buat buat nurut lah, buat apa lah. Soalnya udah 2 kali Kak, si Pika itu buat bikin malu 2 kali. Yang saya ganjal itu, saya ngomong sama Kak Novi sekarang ini, saya buka semuanya. Waktu saya nyari duit kayak gini, kan saya belaga telepon sama Pika, waktu itu kan saya punya HP. Pik, mama ditangkap sama sapam. Emang kenapa mak? Katanya ketahuan, saya bohong kan. Mama pindah aja ke rumah sakit yang lain, nyari yang lain di mana kayak rumah sakit yang mana. Itu yang saya mau ngomong sama Kak Novi sekarang ini. Terus apa lagi?
Ya gitu, kalau misalnya nggak dikasih duit ya marah-marah gitu. Ini dikasih duit 2,5 buat cukup dari mana gitu. Cukup dari apa katanya. Selama ini kalau misalnya dia nggak dikasih duit sama saya, hari-harinya makan dari mana? Iparnya, adik-adiknya lakinya. Emang ada adiknya numpang di situ? Nggak ada, malah adik kandungnya pergi. Ninggalin rumah saya. Adik iparnya di situ. Jadi guys, anaknya tadi malam buat klarifikasi di video TikTok. Kita sempat download juga, katanya yang dibicarakan Bu Suherna itu adalah semua bohong, katanya gitu. Ini bukti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan kasus orang tua saya yang lagi viral. Saya tuh anaknya Bu Suherna yang pertama, tapi saya sebagai anak pertama selalu disalahin sama orang tua saya, selalu dijelek-jelekin sama orang tua saya. Yang tadi video adik saya yang ngomong sama tetangga sini, yang dibilang katanya saya dikasih duit 700-800, kalau nggak dikasih duit saya marah-marah. Itu tidak benar. Saya nggak pernah minta duit sama orang tua saya. Saya mau makan aja nyari, nggak minta duit sama orang tua saya. Dan juga orang tua saya itu nggak pernah ngasih duit ke saya, nggak pernah. Saya tuh ngebantu kasus orang tua saya, tapi saya yang selalu disalahin sama dia. Saya juga selalu dijelek-jelekin sama orang sini. Katanya saya minta duit, dikasih duit 700-800, kalau nggak dikasih duit saya marah-marah. Saya nggak pernah marah-marah. Saya nggak pernah minta duit sama orang tua saya. Dia tuh pulang kerja tuh nggak pulang ke rumah, pulang langsung ke kontrakan. Jadinya saya nggak tahu dia punya duit atau enggak. Tapi dia ngomong sama saya nggak punya duit. Kadang-kadang saya kalau punya rejeki, punya duit, punya ibaratnya saya masak, saya bawain nasi orang tua saya ke kontrakannya. Pas ngontrak di sini juga saya bawain nasi, saya masak. Saya nggak pernah minta duit dia, seperak pun saya nggak minta sama dia. Tapi kenapa selalu saya yang dijelekin, selalu dibilang itu saya yang minta duit ke dia? Itu enggak, saya nggak minta duit seperak pun, 10.000 pun saya nggak pernah minta duit sama dia. Nah, itu dia bukti videonya. Jadi katanya Vika, dia tidak merasa turut serta atas penipuan yang dilakukan oleh Bu Suherna, katanya gitu. Enggak Kak, memang si Vika kan pintar ngebelit. Ibaratnya tanyalah sama orang situ, ibaratnya perabotan saya aja dijual semuanya Kak. Tadi kan banyak perabotan dijual gitu. Alasannya apa? Waktu saya di rumah sakit Cengkareng buat ngakunya sama orang buat beli pempas, katanya enggak. Ada yang berjuang beli pempas saya waktu di rumah sakit Cengkareng. Terus? Ya gitu, Vika mau pinter. Masih perabotan orang tua aja dikontrakan, lemari aja masih dipaksa suruh jual. Itu. Sekarang dia bilang waktu sama Kak kan bilang, awas aja Kak ke rumah mama. Punya kontrakan, buktinya apa Kak Novi? Dia pulang lagi ke rumah. Ke rumah saya. Gitu. Kalau dia misalnya punya kontrakan, nggak mungkin dia pulang orang ke rumah. Makanya orang situ pada benci sama dia. Loh, semua. sekarang enggak kan? Sekarang nggak ada di kontrakan dia? Dia nggak ada di rumah ibu di kontrakan? Enggak, dia nggak punya kontrakan. Sekarang posisinya dia di mana? Di rumah saya kan waktu saya ngomong sama Kak Novi, waktu di rumah Kak Novi katanya, Vika, udah PRT aja. Iya. Sekarang ini kan ibu waktu ngambil kartu keluarga kan nggak ada dia? Ada, katanya kata Mbak Rina kalau malam pulang jam 10, jam 11 pulang. Kata siapa emang ibu komunikasi sama Bu Rina? Iya, kata kapan? Waktu ngambil kakak. Tanya Bu Rina. Emang iya? Ke situ, orang digembok pintunya. Kalau saya kan kalau nggak digembok pintu. Gitu. Kata Mbak Rina, dia pulang. Semua orang situ juga pulang jam 10 malam pulang, jam 11 pulang. Gitu, sempat tidur sini. Anaknya mau ngomong apa sih? Dia mau telepon, coba telepon. Dia mau ngomong apa sih? Coba dengar penjelasan anaknya. Capek juga guys ngurusin beginian, kagak kelar-kelar ya.
gitu. Tapi ya sekali lagi ini by proses. Ijel nanti mau diambil sama Kemensos untuk di titip perawatkan, mungkin nanti akan disekolahkan dan lain-lain, aku pun nggak tahu, tapi yang jelas iya Mbak, kemarin katanya mau ngomong apa Mbak? Iya, itu yang dibilang sama adik saya nggak benar teh, saya nggak pernah minta duit segede kayak gitu teh. Pik, kamu jangan nutupin kebohongan kamu sendiri. Mama mah udah ikhlas. Kalau misalnya mama di penjara ikhlas, nggak apa-apa. Selama ini bener Bu, emang bener Pika kan nggak minta duit, Ibu jangan ada-ada aja. Pika dengerin Pika, dengerin. Mata Ibu. Dengerin Pika, lu misalnya kalau nggak duit dari mama lu, dari dulu kan laki lu nggak kerja, terus ipar lu makan dari mana? Dari setan? Apa dari mertua lu? Kan lu ngomong apa sama Nopi? Sian kan kerja dari dulu, kan Sian kerja di Shopee, ada kartu namanya, jangan ada-ada aja. Perlu Pika apa ke kantor Shopee? Kak, lu aja ngomong sama Nopi, apa sama Nopi? Terima kasih Mbak Nopi, baju Hinaya dibeliin sama engkongnya. Padahal mak lu yang ngebeliin baju Hinaya. Hah? Yang mana? Jangan ada aja, Pika mulu yang selalu disalahin. Pika kagak tahu apa-apa. Mama itu baju, ikhlas. Masalah duit, sekarang masalah baju. Soalnya udah ada buktinya, Mbak Rina udah ngasih kan Novi buktinya. Ya, gini aja Kak, Allah itu maha adil. Kan yang ngomong sama Temela sama Mbak Rina. Ya Allah yang maha adil Kak, nggak apa-apa. Kenapa lu kok bilang Pika jangan lah selalu dijolimin mulu sama emak. Pika nggak tahu apa-apa, masalahnya Pika mulu. Udah Pika bantu malah Pika yang disalahin. udah, sekarang gua bukan mak lu lagi ya. Kenapa gua malam nggak suruh pulang, malah kenapa lu tidur di situ di rumah gua? Lah Pika malam pulang. Enggak, kata Mbak Rina tuh memang disuruh sama ada. Pak RW juga kan disuruh ngegembok lu, Pika gembok sama Pika. Enggak, kata Mbak Rina lu tidur di situ. Sempat lu Emang malah lu ketawa-tawa beli ngegembok doang, sate. Pika balik lagi. Malah lu beli sate ketawa-tawa kata Mbak Rina. Sedangkan emaknya mah menderita di sana ngeras ini. Ketawa gimana? Kalau perlu Pika tegur Mbak Rinanya, ketawa gimana? Jangan ada-ada aja, jangan Pika mulu yang disalahin. Ya udah, gua mah ikhlas demi anak ya. Allah maha adil, Allah nggak buta, nggak tuli, akan melihat semua. Ya soal Allah yang juga salah. maha adil, Ben. Yang mana yang jujur, mana yang nggak bohong, jangan Pika mulu yang disalahin. Iya, sekarang gini Papa Pika aja. mulu. Bu, nih Pika duit 2,5. Cukup dari mana duit nih, Mak? Duit dari mana cukup, Mak? Kalau gua pintar, gua sekolah, Pika, gua rekam tuh kayak Kenopi. Gua rekam Ibu kapan ngasih duit Pika, kapan Ma? Jangan ada-ada aja Ma. Ya Allah, Pika mulu yang disalahin. Saya Ngomong minta HP duit gua sama minta orang-orang ketebus. Coba sini. kalau gua minta ketebus HP, rekam lu banyak di HP. Lupa, soalnya HP gua digade sama lu, suratnya dibuang sama lu, nggak bisa nebus. Soalnya rekaman lu masih ada di HP gua yang digade sama lu. Mungkin kalau misalnya HP gua diketebus, itu rekamannya bukti semua. Itu yang lu Kan dari ngerintis. dulu Pika nggak megang HP Pika kan digade. Rekaman gimana Ma? Jangan ada rekaman mulu, jangan maunya nelak mulu. Jadi Pika mulu yang disalahin. Lah yang ngegade nyuruh si Pai, Pika cuma ngegade doang. Oh iya, yang doang. ngegade tuh setan ya. Terus rekamannya tuh banyak di HP gua. Untung aja HP nggak ketebus. Kalau HP ketebus hancur loh. Lu yang di penjara. Gua mah ikhlas sih sebagai orang tua. Kok dia yang di penjara? Kan ibu pelakunya. Enggak misalnya. Iya kan ibu yang ngelakuin ke rumah sakit. Iya. Jadi jangan malah nyalain orang. Ibu boleh ngomong gitu ya, mencari kesalahan orang, tapi tetap ibu pelakunya. Rekamannya banyak Vika di HP mama. Kalau misalnya mama mau minta tebus. Bu, sebenarnya gini, sebentar ya Mbak, aku ngomong ya. Sekarang gini Bu, kalau misalnya ibu merasa ini semua yang dilakukan untuk anak gitu ya, itu kan bukan kewajiban ibu. Kalau ibu nggak mau ngelakuin juga nggak masalah gitu. Kan sumber utamanya sebenarnya ibu. Saya nggak menyalahi siapa-siapa ya. Saya nggak bela Mbak Vika, saya nggak bela ibu karena nggak ada ranah saya untuk ngebela siapa-siapa gitu. Tapi buat saya, ibu ini karena kesel dengan keadaan yang sekarang jadi menyalahkan anaknya, betul ya Mbak?
gitu. Sebenarnya bukan urusan anaknya mau anak dikasih duit mau enggak gitu. Jadi yang saya Enggak, soalnya dia kalau nggak dikasih duit marah-marah, Mbak. Orang kontrakan juga tahu semua. Bu, dikasih 2,5. Buat apa sih ini duit kurang? Emang nggak tahu ini? Kalau dikasih duit kurang, itu. Kalau dikasih duit 300, baru misalnya 700. Ya, Mbak Novi kan orangnya pintar. Kalau saya kan orang bodoh, ibaratnya maksudnya lah. Tolol lah. Kalau dia nggak dikasih makan dari dulu, itu keluarganya lakinya dari mana? Keluarga lakinya dari mana? Udah numpang hidup, seharusnya adanya yang numpang di rumah dia, rumah saya sendiri. Kenapa ada iparnya yang ngikutin dia? Itu kan Novi. Kenapa adek kandungnya yang kasingkir, adek orang lain masuk ke rumah kita? Seharusnya dia mikir. Nah, anaknya si Ome adik sakit, disiksa, bukan disiksa apa-apa, suruh mandi sendiri, suruh beli beras. Itu anak kecil. Memang saya nggak tahu apa-apa, gitu, ya kan? Terus anaknya mau makan. Ome pulang dari rumah sakit aja ama emak pagi-pagi dibawa ke Cipto. Padahal dia rujukannya rumah sakit Cengkareng. Ingat nggak dia malam pulang dari rumah sakit Cengkareng, tapi paginya mama dibawa ke Cipto. Mamanya mau kontrol. Total kan dia dirawatnya di rumah sakit Cengkareng. Ya kontrolnya di rumah sakit Cengkareng juga. Jangan nyalain Pika mulu. Pika, lo ingat nggak anak lo ngomong begini lo? Gue matiin lo ya. Nah, gue tusuk leher lo ya. Kuburan BS lo masih banyak ya. Terus biar mati sekalian ya. Anak tuh pengen makan lele, giran laki lu maghrib nyari. Pika beliin lele, nggak mungkin nggak Pika beliin lele. Duit dari mana itu? Ada aja mak. Ya sih iya dulu kerja di Shopee peruk, kartu namanya Pika fotoin, Pika kirimin. Terus duit dari mana Pika? Shopee. Duit dari mana? Beli pempos anak lu ya. Terus lah emak kan minta sumbangan sama orang-orang mau beli pempos si Ome. Buat makan keluarganya Ian gitu ya. Waduh. Minta makan gimana, keluarga gimana mak? Si Ali tuh kerja di restoran, jangan ngada-ngada aja dimakan aja sendiri. Udah ramanya bagus banget, ngebelain keluarganya, lakinya dibandingkan orang tuanya. Enggak ngebelain Pika perlu. Pika bawa ke bapaknya si Ian, suruh ngomong si Alif makan dari mana, tinggal di sini. Lu cerita kan ngomong begini. Si Ian. Lu ngomong begini keluarga lu. Alif kagak dikasih duit emak buat belanja emak. Terus uang kalau misalnya lu nggak kabur, ngapain uang motor? Ngapain? Uang dealer tuh nanyain motor, nggak bayar-bayar. Nah, itu mah urusan si Alif, bukan urusan Pika lah. Pika mah cuma pakai kartu nama Pika doang. Cuma ya, kok Pika yang kemana-mana, udah tahu dia yang salah, tapi ngelaknya kemana-mana. Bawa orang mulu. Kalau bapaknya Ian tahu aja marah. Gua nggak takut. Aja omongannya. Gua nggak takut sekarang, ya. Sekarang rumah bukan bagian lu. Lu bukan anak gua lagi. Siapa lagi? Siapa yang mau ngeributin rumah? Gak ada yang mau rumah ini. Siapa emang? Lo ingat ya, satu saat nanti akan gua hukum karma berlaku di anak lo. Lu punya anak. Buktiin aja coba punya anak gimana. Ngomongnya udah tahu dia yang salah, tapi orang mulu yang disalahin. Bawa-bawa nama orang. Warganya si Ian kagak salah dibawa-bawa. Udah tolol tapi banyakan dia. Nggak merasa. Lah Pika buktiin ya, Pika buktiin. Pika datang ke kontrakan emak selama ini beliin bakso ngeborong. Pika buktiin. Sore ini Pika mau nyari bukti siapa yang salah di sini. Udah mbak, capek mbak, udah biarin ikhlas saya. Mau nanya si Ijal doang mbak. Emang itu bener mbak, yang dia kalau suka beli bakso terus dibagi-bagi ke tetangga ngeborong? Itu benar teh, saya bisa buktiin teh. Sore ini saya akan datang ke kontrakan dia, banyak tetangga dia yang ngomong teh. Ya udah rekam ya mbak, berarti. Iya, ntar saya videoin teh. Oke, ya udah. Biar kita tahu yang benar yang mana gitu. Iya teh. Oke, ya udah mbak. Nanti mau ketemu sama Ijal sebelum Ijal diambil. Nggak usah mbak. Aku nggak sudi anak saya dilihat sama kakaknya. Kan mau di sana nanti kalau udah di di panti susah nanti jengukin. Enggak mbak.
Aku Iya, mohon, Mak. iya teh. Maksudnya untuk yang terakhir gitu biar nanti Ijal juga di sana betah gitu bisa sekolah. Teh. Teh, iya teh. Ya. Gak apa-apa, Iya, Teh, ketemu ya. yang terakhir nggak usah ngasih apa-apa juga, ngasih dukungan aja. Mungkin bukan kita nggak sayang, tapi ini yang terbaik untuk Ijal. Ijal bisa sekolah nanti di sana. Mbak, Nanti diajarin ngaji, semuanya bisa terjamin hidupnya, Mbak, dibiayain negara. Iya teh, saya mah terbaik buat si Rijal aja teh. Udah yang ibaratnya kedua gagal gitu sama saya juga gitu. Jangan sampai yang terakhir gagal juga gitu teh. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau mau datang kabarin aja nanti Mbak Rafiko ya. Ini nomor Mbak Rafiko. Iya teh. Ya udah, ntar cari buktinya kirim ke aku ya. Kalau emang benar. Iya teh. Yuk, Iya teh, makasih iya teh, Mbak saya Tika. cari bukti. Yo, assalamualaikum. Iya. Jangan Kanopi, aku nggak suka. Ibu yang terakhir loh, Bu. Ya, aku nggak mau ibarat Ijal ngeliat kakaknya. Kenapa? Nggak, Hah? nggak usah. Kenapa emang? Emang bener gak sih ibu, tetangga-tetangga ibu bilang katanya ibu suka beli bakso diborong terus udah gitu dibagi-bagi tetangga. Sok kaya katanya. Bukan sok kaya, Kak. Jadinya orang yang nggak mampu. Hah? Orang yang nggak mampu? Iya, jadinya ada, kan saya kan namanya punya anak kecil gitu, pengen makan bakso, saya beliin gitu. Bukan nggak diborong. Masih ada sisanya. Vika juga makan. Enggak diborong gitu. Cuma saya beliin berapa, kan 10.000 beli goceng gitu. Gitu. Ya, kasihan. Kemarin kan ada anak kecil tuh kayak si Jam pengen bakso, cuman maknya nggak ada duit, saya beliin. Teman-teman saya juga beliin, bukan itu doang. Udah, cuman nggak diborong, enggak. Oh, katanya diborong, terus Enggak. bagi-bagi tetangga semua ya, Mbak? Enggak. Jadi tukang baksonya ini pacarnya ibu ya, betul ya? Yang pacarnya Ya, ibu ini dulu kan? pacar, sekarang enggak. Dulu bukan diborong, Kak. Jadi kan kalau diborong kita kan 500 dari mana? Kita paling 30.000, 40.000 udah. Iya, Enggak. betul. Sebelum puasa kemarin sama sebelum lebaran teh yang borongnya. Enggak, puasa udah pulang dia mah. Sebelum lebaran? Udah pulang. Lebaran kemarin. Berarti kan habis baru keluar dari rumah sakit pas Enggak. lebaran teteh. Kalau Kayaknya makan sebelum deh, kan dia udah gak punya duit. Enggak. Dia yang bilangnya sama aku katanya sebelum lebaran. Oh, sebelum. Puasa dan sebelum lebaran seperti Enggak. Oh. Kalau dia makan puasa udah pulang. Udah puasa udah Ibu pulang. tahu dari mana udah pulang? Dia kan ngomong saya pulang. Dia katanya aku pulang ke mama. Ya udah pulang gitu. Udah nggak balik-balik dia. Gitu. Cuman yang paling ngebolong 30.000, 40.000 udah kan oke. Nah, jadi ibu maunya gimana sekarang? Ya, Ibu sekarang maunya gimana? ya saya mah serahkan opi. Saya mah demi anak rela berkorban. Orang tua lebih rela berkorban. Walaupun dia nggak pernah, ibaratnya nggak pernah jujur sama Kanopi, ada Allah, aku hanya pasrah. Gitu. Agar nanti bisa aku kerja juga lebih enak gitu, Kak. Kalau udah Kerja selesai. juga sih ibu. Enggak, kalau udah selesai Sampai begini. proses. Enggak, Karena maksudnya kalau proses udah pulang hukum. dari penjara, maksudnya udah selesai gitu. Terus? Biar kerja enak gitu. Emang ibu tahu kira-kira berapa tahun? Nggak tahu, Kak. Udah siap ibu masuk? Ya mau disiapin, siap-siap sama siapnya jalanin, cuman ya udah. Memang bagian saya kayak gini sama anak. Ya udah. Cuman ngebelain anak buat makan sama mantu sama adik iparnya. Ya udah, saya pasrah. Masa sih bukan emang gaya hidup ibu dari dulu tinggi, beli emas. Enggak. Terus setiap dari nipu orang ya Mbak, katanya dia sok gimana beli handphone inilah. Enggak. Sok pamer, iya aku nggak ngomongin. Enggak beli HP. Beli HP cuma yang 600-an digade itu doang udah. Tapi ibu pakai emas banyak ya? Enggak, pakai yang Mas beli di Remjada. Apa? Yang di Remjada tuh. Ramjada. Apa sih? Rajada. Iya. Mas Super. Hmm. Gitu.
yang komen di salah satu video Ibu Suherna ngejelasin bahwa Ibu Suherna ini katanya kan awalnya Pika ini nggak tahu katanya kalau ibunya membuat kerja seperti itu, tapi ternyata setelah datangnya polisi Pika tahu anak mana yang nggak sakit hati kalau ibunya punya uang tapi selalu ngasih ke berondong terus. Makanya Pika sering minta juga wajar, tapi ibunya begitu selalu marah aja. Enggak marah sih. Nyalahin. Enggak, kalau dia minta duit kan kalau ke kontrakan saya kasih 300, terus dikasih 2,5, kurang mak. Buat apaan? Kurang buat makan juga kurang. Saya kasih 300, terus buat si Naya, cucu saya tuh yang cewek. Tuh, yang cewek kasih gocap gitu. Dia pokoknya jam 4 sore saya pulang nyari duit, dia langsung ke kontrakan. Apa sih Bu kenikmatan Ibu untuk nipu orang Bu? Ya. Kenapa nggak kerja yang halal dari dulu sebelum ada kasus sama saya? Kenapa nggak cari duit yang bener? Terus ya jangan rugiin orang. Ibu mikir wah ini bahaya nih, udah melibatkan anak gitu. Terus udah banyak yang Ibu tipu. Tapi tambah lama kan sepandai-pandainya tupai melompat kan pasti baunya kecium juga bangkainya. Iya sih Kak, cuman saya emang nyesal mah jalan belakangan. Cuman saya Ya minta kalau di awal pendaftaran namanya. Cuman saya minta sama Kak Novi jangan Ijal ketemuin sama kakak Vikanya. Itu doang yang saya minta sama Kak Novi. Kalau Ibu mah ngajarin si Ijal yang nggak bener, awas katanya gini kan dibisik-bisikan itu. Nanti lu udah gede lu benci lu ya sama kakak lu. Lah emang boleh kayak gitu Bu? Cuman kakaknya emang yang ini nggak bisa Kak. Coba anak seijal itu dari Tegalalur ke rumah sakit Cengkareng jalan kaki. Nah, kakaknya ada di rumah. Terus kenapa? Saya kaget dari sapam Bu, ada yang nyariin anak ibu waktu di ini. Di mana? Di bawah. Ruang penunggu katanya. Masnya anak yang mana? Si umur 7 tahun si Ijal. Saya nanya dari Tegalalur jalan kaki si Ijal. Kan kakaknya Pika ada sama lakinya. Terus kenapa? Kan? Ya iya kasihan masih jalan kaki Kak. Kasihan. Takutnya sampai kemarin ini pura-pura suruh drama sakit saya di dalamnya. Oh iya suruh drama sakit. Iya, itu padahal panas, dipegang nggak panas. Iya emang panas. Itu dikerikin pada biru Pak. Habis dikerikin sama saya muntah. Kalau dikasih sama teter Pika tuh mendingan. Emang harus dipisah sesegera mungkin. Ceritanya pas aku Iya makanya makan dari sini ya. kan Mbak ngomong tuh Ijal katanya sakit. Terus Iya si emang Arbi sakit juga panas nyampein tanya si Aji no. apa Ya, Ijal Ijal sakit ya? sakit. Loh. Emang badannya panas. Tapi panas gak badannya? Itu dikerikin sama saya, bukan bisa bohong. Tapi nggak sakit kan? Sakit ya? Kalau bisa bohong nggak balik lu ke Semarang. Emang Kali itu mah panas juga teh. Coba sini aku mau ngomong. Padahal sehari nggak cukup 2 kali mandi. iya, Itu 10 kali ya. 10 kali teh. Jadi masuk angin dianya ini dikerikin. Emang dia sakit beneran? Dia katanya ibunya sakit. Enggak usah kata ibunya. Kamu kan yang tahu di sana. Dia nggak pulang. Kalau kamu bohong itu kan dosa. Kamu tahu. Emang Allah teh Novi batuk karena habis renang. Iya karena renang, batuk, tapi nggak demam kan? Dipegang nggak panas kok kata Mas Arbi. Saya lupa, salah ngomong. Nggak pulang ke Kendal. Ya nggak mau pulangi. udah berenang, Nggak yang pulang. dikerikin nangis itu yang disuruh pegangin. Tuh Sama- kan, bohong. Katanya namanya abis renang, bohong. Sama teror buka. Wah ini Yang bener katanya nih kamu bilang, komplotan nih. Nggak pulang. Pulangi aku mau gua. Aji, Bos Seli ngomong. Nggak mau, aku mau ke tempat Pak Haji. Aku salah apa teh? Dia itu jahat banget teh. Saya dibawa ke rumah sakit sampai Ayu Ting Ting tuh rasanya itu kepengen ketemu aku. Iya apaan? Tuh kan Katanya bukan Aji namanya, Sally. Ji, bohong masuk lagi ya Ji. Nggak pulang pokoknya. Saya nggak mau, maksudnya saya tuh salah ngomong teh Novi. Apa? Ngomongnya bener. Nah juga anak kecil barangkali panas, sakit, demam, terus batuk-batuk dikasih obat. Mandi. Katanya abis renang, padahal sebelum renang ngomongnya. Kan lupa salah ngomong. Yang teh ngirim makanan ke Ya jangan kayak gitu dong.
jangan Enggak, diulangi lagi ngomong yang kayak bener gitu ya. sakit nggak? Ini jangan bohong, nggak boleh bohong. namanya Jangan ibunya. ikut-ikutan tukang bohong. Maaf, salah ngomong. Ih, Aji jangan Aji kebiasaan. salah ngomong, Teh. Nanti mau mandinya 10 kali. Aji disuruh bohong. Aji disuruh bohong. Salah ngomong. Aji disuruh bohong nggak? Enggak. Aku Di- sering minum Suruh bilang Ijal sakit, Ijal batuk. Ijal demam, katanya suruh bilang kayak gitu. Salah ngomong, Teh. Bener tidak disuruh ngomong kayak gitu? Enggak. Terus disuruh acting, bohong. Enggak ngasih salah ngomong. Namanya juga anak kecil kan belum tahu. Tapi pengalaman sakit kayak tidak. gitu. Nah, Sakit tidak, masa katanya sakit minta pulang ya? batuk, Ke kontrakan. renang, dikasih obat sama Teh Cepet Rofiko. izin minta pulang mau jalan sendiri. Iya. Izin pulang sendiri. Ya, orang lagi Masih dalam nganterin ke pengawasan. Ijal. Kalau saya mau biarin situ. Tapi udah mendingan dia belum mandi. Apa dimandinya sekarang sekali-sekali. Kemarin mau mandi 10 kali mandi. Jangan lakukan itu. Enggak enggak, kamu jadi ikut-ikutan tukang bohong ya? Aku salah ngomong, Teh Rofiko. Torofiko. Teh Rofi. Kalau Bos, kalau baik hati. kamu ikut-ikutan sekarang ikut-ikutan. ya udah nggak mau. Saya Sekarang nggak ikut-ikutan, maksudnya salah ngomong. ikut-ikutan kamu sekarang. Saya nggak ikut-ikutan, salah ngomong. Ikut. Sekarang ya itu salah ngomong ya Mbak ya. Maaf ya kalau demam nggak demam ya Mbak ya. Batuk, namanya juga anak kecil, sering muncrat-muncrat, Nih, main-main kan. bawa. Kan nanti Ijal aja aku giginya nggak kuat. Batu dianya. Buat Jadi, buat bawa pulang aja nanti tak makan. enggak buat Mbak ini. Mbak Neneng. Ya, jadi gimana yang benar ngomongnya? Gimana? Ah, udah kalian sama aja, nggak mau aku percaya sama Berdua. sama siapa namanya? Aji lagi. Ya Aji kasihan ya lah, tolongin aku. Nggak mau, Aji tukang bohong sekarang ikut-ikutan. Aku tuh nggak bohong, nggak ikut-ikutan, kasihan Mbak, jangan kayak gitu. Ya udah, tadinya kan kita mau pulang ke Kendal ya, tapi ya udah nggak usah. Ya Allah, ampun Nari, ampun deh, ampun. Aku salah ngomong Teh Novi. Teh, Apa? salah ngomong, aku mau pulang ke kampung, kok nggak dipulang-pulang. Sampai lebaran saya belum pulang, aku takut emak mati. Emang mau lebaran? Oh iya, lebaran nggak pulang. Aku mau pulang, kalau jalan kaki lewatnya mana aku nggak tahu. Pusing kenapa? Obat sedih dibuang nih Mbak. Oh, udah obat dibuang-buang kan? Enggak, diminum ya Teh ya. Ini udah Mbak ini ngelihat. Aku yang ngomong. Siapa yang lihat? Ini ibu-ibu ini. Dodo. Ya. Teh Dodo. Dimakan, diminum. Teh Dodo. Gue bawa Demi ya. Allah, kamu tuh jangan kayak gitu. Itu obatnya bukan obat aku. Coba. Obatnya Teh Neneng. Anak saya Obatnya ujukin. aku tak minum. Teh. Demi Allah, buat Teh Novi. Teh. Emang dia suka buang-buang obat? Kemarin kan saya Obatnya obatnya itu saya nggak pernah buang obat demi Allah. obat yang gede dibuang satu. Obatnya obat yang terus tuh. Itu tungguin kalau minum obat. Obatnya yang enak. Yang kecil sehari 2 kali ya. Ada obat enak. Obat enak sama permen, lollipop. Yang gede itu dibuang satu. Yang putih. Iya. Demi Allah, saya nggak pernah buang obat. Saya minum. Nah, ibunya. Kemarin yang kuning Aku belum minum obat tadi makan. Makan 2 kali belum minum obat. Itu bukan obat aku, obat orang mungkin. Aku minum obat kok. Katanya kain sarung mana ya? Katanya nggak ada. Ayo sholat yuk, cepet yuk sholat. Ayo Mbak Rofiko. Sembayang, saya nggak tahu. Nggak tahu apa. Kalau sembayang, saya Coba ajarin Bu Neneng. Bu Neneng. Bu Serna coba ajarin. tahu. Ntar kita cari sarung ya. Kita sholat Ada ya. sarung, ayo cepet. Wudhu dulu, ajarin wudhunya. Ayo coba Bu, ajarin Bu. Cepet Bu, saya mau lihat Bu. Sini. Ah, mau mah. Aku suruh. Nih, di sini.